Selamat siang Bapak dosen dan selamat siang teman-teman. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama, getaran harmonis sederhana. Getaran harmonis sederhana adalah gerakan osilasi yang dilakukan oleh suatu objek di sekitar titik keseimbangan, di mana gaya pemulih yang diberikan oleh hukum Hooke atau sejenisnya proporsional terhadap perpindahan dari titik keseimbangan. Konsep dalam getaran harmonis sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode. Periode adalah waktu yang diberikan oleh objek untuk menyelesaikan satu siklus lengkap getaran, yaitu dari satu getaran keseimbangan ke titik keseimbangan berikutnya dan akan kembali lagi. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi adalah kebalikan dari periode dan dilambangkan dengan simbol F. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T. Yang ketiga, amplitudo. Amplitudo adalah besarnya perpindahan maksimum dari titik keseimbangan oleh objek saat bergetar. Yang keempat, konstanta pegas. Konstanta pegas adalah konstanta proporsionalitas restoratif yang diberikan oleh pegas atau sistem yang setara dengan perpindahan keseimbangan. Syarat getaran harmonis sederhana. Syarat-syarat getaran harmonis sederhana adalah: yang pertama, gerak periodik atau bolak-balik; yang kedua, geraknya selalu melewati posisi keseimbangan; yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda; yang berikutnya, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Materi yang berikutnya, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah suatu fenomena alam yang terjadi ketika ada getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara atau air. Jenis-jenis gelombang mekanik: yang pertama, gelombang transversal; yang kedua, gelombang longitudinal; yang ketiga, gelombang refraksi; yang keempat, gelombang refleksi; yang kelima, gelombang interferensi; yang terakhir, gelombang difraksi. Yang berikutnya, besaran gelombang mekanik. Besaran gelombang mekanik yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo adalah besaran getaran maksimal pada suatu titik pada gelombang. Dalam gelombang transversal, amplitudo diukur dari posisi keseimbangan ke puncak atau lembah gelombang, sedangkan dalam gelombang longitudinal, amplitudo diukur dari posisi keseimbangan ke titik paling jauh dari gelombang tersebut. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Satuan untuk frekuensi adalah Hertz, yang dilambangkan dengan Hz. Rumus untuk menghitung frekuensi pada gelombang mekanik adalah F sama dengan N/T. Yang ketiga, periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang untuk melewati suatu titik tertentu pada arah lambatannya. Satuan untuk periode adalah detik. Rumus untuk menghitung periode pada gelombang mekanik, T sama dengan 1/F. Yang keempat, panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak antara dua titik yang berada pada fase yang sama pada gelombang tersebut. Satuan untuk panjang gelombang adalah meter. Rumus untuk menghitung panjang gelombang pada gelombang mekanik adalah lambda sama dengan P/F. Yang kelima, fase gelombang.
Fase gelombang adalah posisi suatu titik pada gelombang pada suatu waktu tertentu. Fase gelombang dapat digunakan untuk membandingkan keadaan suatu titik pada gelombang dengan keadaan suatu titik pada gelombang yang lain. Materi yang berikutnya adalah bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya, bunyi memerlukan medium atau perantara. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing, kucing, kuda, dan lain-lain. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama merupakan gelombang mekanik dan longitudinal. Yang kedua, merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Contohnya adanya gema dan gaung. Yang keempat, dapat dipadukan atau interferensi. Yang kelima, dapat dilenturkan atau difraksi. Yang keenam, mengalami resonansi. Cepat rambat gelombang tergantung dengan kerapatan mediumnya. Yang berikutnya materi pendengaran. Telinga adalah organ untuk yang tidak hanya diperlukan untuk pendengaran, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Secara anatomi, telinga dapat dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga mengubah gelombang suara dari lingkungan kita menjadi sinyal saraf yang dibawa oleh sel saraf atau neuron ke otak. Bagian-bagian telinga, yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Materi yang berikutnya adalah sistem sonar hewan. Sistem sonar hewan atau biasa disebut dengan ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengeluarkan bunyi dan menangkap kembali pantulan bunyi dari objek-objek yang ada di sekitarnya, berfungsi sebagai alat navigasi. Ekolokasi ini terjadi karena adanya sumber yang menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara merambat melalui udara atau air, kemudian memantulkan kembali dari suatu objek apapun yang jatuh di jalurnya. Contoh ekolokasi pada hewan, misalnya kelelawar, lumba-lumba, paus, dan burung merpati. Materi yang berikutnya navigasi pada migrasi hewan. Navigasi dalam migrasi hewan adalah proses di mana hewan menggunakan berbagai metode untuk menemukan jalur yang tepat selama perjalanan migrasi mereka. Berbagai spesies hewan memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa, bahkan dalam perjalanan jarak jauh di alam liar. Berikut beberapa metode navigasi yang digunakan oleh hewan selama migrasi. Yang pertama, penggunaan matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, penggunaan medan magnetik. Yang keempat, penggunaan bau. Yang berikutnya, penggunaan suara. Dan yang terakhir, memori tempat. Pengaruh utama dari navigasi dalam migrasi hewan. Yang pertama, pertukaran energi antara berbagai habitat. Yang kedua, pemeliharaan keseimbangan ekosistem di wilayah yang dilalui oleh hewan migran. Yang ketiga, pola migran sebagai indikator lingkungan yang dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Yang keempat, sumber daya bagi manusia seperti sumber daya perikanan yang disediakan oleh migrasi hewan. Yang kelima, koneksi antara habitat yang dijaga oleh hewan migran melalui perpindahan
energi, dan genetika. Yang keenam, peran dalam edukasi dan penelitian ini untuk memahami perilaku hewan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, sebuah pegas yang digantungkan vertikal meregang sepanjang 6 cm jika diberi beban 30 gram. Anggap percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan jika massa beban diganti menjadi 50 gram, kemudian sistem pegas ini digetarkan dengan simpangan kecil, maka periode getarannya adalah. Contoh soal ini merupakan contoh soal Olimpiade Sains Nasional 2019. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita akan menggunakan hukum Hooke untuk menghitung konstanta pegas, kemudian menggunakan rumus periode getaran untuk sistem pegas massa. Yang pertama, menghitung konstanta pegas. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya restoratif yang diberikan oleh pegas sebanding dengan perubahan panjangnya. Secara matematis, kita dapat menulis F sama dengan KX, di mana F adalah gaya restoratif, K adalah konstanta pegas, X adalah perubahan panjang. Jika diketahui bahwa pegas meregang sepanjang 6 cm atau 0,06 meter saat diberi beban 30 gram, kita dapat menghitung gaya restoratif F menggunakan berat beban. Maka F sama dengan M kali G. Rumus periode getaran untuk sistem pegas massa adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Jika diketahui bahwa massa beban diganti menjadi 50 gram ke 0,05 kg, kita akan gunakan nilai K yang telah kita hitung sebelumnya. Maka T sama dengan 2pi akar 0,05 kg per 5 Newton. Akar dari 0,05 kg per 5 Newton hasilnya sama dengan 0,01. Maka T sama dengan 2pi akar 0,01. T sama dengan 2pi kali 0,1. Maka hasilnya T sama dengan 0,2 pi detik. Contoh soal yang kedua. Contoh soal ini diambil dari Olimpiade Sains Nasional 2018 tingkat provinsi. Bunyi soalnya, sonar dipancarkan ke dasar danau dalam waktu 0,4 detik. Sesudah sonar dipancarkan, tertangkap kembali pantulan sonar dari dasar danau yang kedalamannya 284 meter. Maka cepat lambat bunyi dalam air adalah. Yang pertama, untuk mencari soal di atas, diketahui kedalaman danau adalah 284 meter. T sama dengan 0,4 detik, V sama dengan 1420 meter per sekon. Karena adanya pemantulan bunyi, maka S sama dengan setengah V kali T. S sama dengan setengah V-nya tadi 1420 meter per sekon, T 0,4 detik. Maka S sama dengan setengah kali 1420 meter per sekon sama dengan 710 dikali T sama dengan 0,4. Maka hasilnya S sama dengan 284 meter. Jadi kedalaman danau tersebut adalah 284 meter. Contoh soal yang ketiga. Contoh soal ini diangkat dari Olimpiade Sains tingkat Kabupaten 2020. Bunyi soalnya, ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. Ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus
terhadap osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Pada kertas tergambar gelombang maka panjang gelombang adalah untuk mengetahui panjang gelombang yang terbentuk, pertama kita hitung terlebih dahulu panjang gelombangnya. Maka lambda sama dengan P per T. Di sini P-nya diketahui 0,5 meter per sekon dan T-nya 0,8 detik. Maka lambda sama dengan 0,8 kali 0,5 kali 0,8. Hasilnya sama dengan 0,4 meter. Panjang gelombang yang terbentuk L sama dengan lambda per T. Lambda tadi hasilnya 0,4 meter dikali dengan T 3,5 meter, maka 0,4 kali 3,5 meter sama dengan 1,4 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 1,4 meter. Contoh soal yang berikutnya. Contoh soal ini diambil dari Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2021. Bunyi soalnya, untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman didengar oleh burung tersebut pada daerah frekuensi Bunyi-bunyi yang dapat didengar oleh manusia biasanya berada pada rentang frekuensi audiosonik, yaitu sekitar 20 Hz hingga 20 kHz. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz disebut ultrasonik, dan bunyi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Dari penelitian yang dilakukan kita tahu bahwa burung pemakan padi terganggu oleh bunyi pada kisaran frekuensi 42 kHz sampai 50 kHz. Karena kisaran frekuensi ini berada di atas 20 kHz atau batas atas frekuensi manusia, maka bunyi tersebut termasuk dalam kategori ultrasonik. Maka jawaban yang benar adalah C. Contoh soal yang berikutnya. Soal ini diambil dari Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2019. Sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam kotak kaca tersebut kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akhirnya bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena A. Udara merupakan medium merambat dari bunyi. B. Bunyi diredam oleh medium kaca. C. Bunyi terbawa keluar bersama kaca. D. Frekuensi bunyi tergantung udara. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya, bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena udara berperan sebagai medium untuk transmisi gelombang suara. Ketika udara di dalam kotak kaca dikurangi sedikit demi sedikit, maka jumlah molekul udara yang dapat ditransmisikan gelombang suara juga berkurang. Seiring berkurangnya molekul udara, energi bunyi yang dipancarkan oleh speaker akan semakin sedikit yang dapat ditransmisikan ke telinga pendengar di luar otak. Beberapa faktor yang menyebabkan bunyi menjadi semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar ketika udara dikurangi di dalam kotak kaca, yaitu reduksi medium transmisi, yang kedua penurunan intensitas, yang ketiga difusi bunyi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.